Memandang predikat sebagai negara maju pastinya menjadi cita-cita bagi setiap negara. Namun, tak banyak negara yang beruntung memiliki kesempatan tersebut, termasuk negara kita, Indonesia. Layaknya benua Eropa yang hampir didominasi oleh negara-negara maju, mungkin kita pernah berpikir mengapa Indonesia belum bisa seperti negara-negara maju lainnya, seperti Finlandia misalnya, Jerman, Swedia, dan sebagainya. Pernahkah kita mencoba menelusuri dan membandingkan hal tersebut dengan beberapa negara berkembang lainnya? Tentunya, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya ya pendidikan. Banyak yang mengatakan bahwa pendidikan memegang peran kunci dalam mewujudkan kemajuan suatu negara. Perbandingan kualitas pendidikan antara negara maju dengan negara berkembang sudah pasti berbeda. Negara maju umumnya sangat memprioritaskan pendidikan. Dengan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk dapat menyejahterakan masyarakatnya dalam bidang pendidikan. Salah satunya dengan menggratiskan pendidikan untuk tingkat sarjana. Lalu, bagaimana dengan negara kita? Meski tak bisa dipungkiri, pemerintah kita pun sudah cukup berupaya untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun, ya, belum sepenuhnya sejahtera. Pendidikan tingkat tinggi tampaknya hanya akan diduduki oleh orang-orang yang mampu dari segi ekonomi. UKT yang kian melejit, slogan orang miskin jarang sarjana semakin marak terdengar. Dunia masal bukan hanya terjadi di luas, namun juga di berbagai jaring media sosial. Ini membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan tingkat tinggi, sedang tidak baik-baik saja. Akan banyak dampak yang akan terjadi akibat melejitnya UKT ini. Mulai dari harapan calon mahasiswa bisa jadi putus, putusnya sekolah kalau mahasiswa bolos balik. Mahasiswa perlu tinggal maupun zaman online, tekanan psikologis parah yang akan dirasakan oleh mahasiswa, baik cemas, stres, depresi, dan lain sebagainya, memperparah kesenjangan sosial ekonomi hingga terjadinya komersialisasi pendidikan. Padahal kalau dipikir-pikir, jika Indonesia ingin maju, ya harusnya sejahterakan dulu pendidikannya. Sebab negara maju tidak akan pernah terlepas oleh SDM yang tinggi. Terkait UKT, sebenarnya telah diatur oleh pemerintah pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud No. 55 Tahun 2013. Singkatnya dalam Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa UKT ialah biaya kuliah tunggal yang ditanggung mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Jadi, terdapat beberapa kelompok kemampuan ekonomi yang dibagi menjadi 5 kelas, dari yang terendah sampai paling tinggi. Tentunya, hal itu dilakukan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri. Namun, yang jadi masalah adalah, apakah penerapan UKT di tiap kampus negeri sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Realitanya, masih banyak mahasiswa yang mengeluh akan kebijakan kampus terkait UKT ini. Banyak mahasiswa yang kecewa atas peningkatan UKT kuliah yang cukup drastis tersebut. Sebab, ini bukan hanya sekedar merugikan mahasiswa, namun juga mengkhianati amanah yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Serta bertentangan dengan semangat mewujudkan Indonesia Emas 2024. Lalu, apa penyebab utama kampus-kampus negeri di Indonesia berani melakukan hal tersebut?
yang jelas-jelas melanggar hukum? Ternyata jawabannya ada pada Permendikbud nomor 2 tahun 2024, di mana dalam pasal 7 dijelaskan bahwa setiap kampus memiliki kewenangan dalam menerapkan tarif UKT lebih besar dari BKT atau biaya kuliah tunggal. Meski begitu, seharusnya pemerintah lebih bijak dan membuat peraturan yang pro mahasiswa, atau setidaknya kebijakan kampus dalam negeri dapat memastikan bahwa mahasiswanya tidak terbebani oleh kelompok UKT yang telah ditetapkan. Maka dari itu, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Beasiswa dan bantuan keuangan, subsidi dan dukungan pemerintah, efisiensi operasional perguruan tinggi, program pembayaran UKT yang fleksibel, kolaborasi dengan sektor swasta, di mana beasiswa ini sangat membantu bagi mahasiswa yang memiliki latar belakang ekonomi rendah. Namun pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa beasiswa dan bantuan keuangan tersebut berada di tangan orang-orang yang tepat. Subsidi dari dukungan pemerintah ini sangat berguna, di mana pemerintah ikut andil dalam memberikan subsidi dan dukungan keuangan yang memadai perguruan tinggi. Hal ini untuk mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Dalam operasional perguruan tinggi, diharapkan pihak perguruan tinggi harus bisa mengelola anggaran dengan baik, mengoptimalisasi sumber daya yang ada, dan pemanfaatan teknologi yang sekiranya bisa digunakan untuk mengurangi biaya. Program pembayaran UKT yang fleksibel ini bisa berupa pembayaran cicilan atau penundaan pembayaran bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan. Lalu kolaborasi dengan sektor swasta itu seperti mendapatkan dana tambahan melalui sponsorship, kerjasama penelitian, ataupun program magang. Kolaborasi ini dapat mengurangi ketergantungan UKT sebagai sumber utama pendanaan. Pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan meskipun telah banyak dilakukan perbaikan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakmerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Di daerah perkotaan, fasilitas pendidikan dan kualitas pengajaran umumnya lebih baik dibandingkan dengan daerah terpencil. Ini menyebabkan kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan bagi siswa. Kenaikan UKT yang signifikan juga mengungkapkan masalah lain dalam sistem pendidikan tinggi. Banyak mahasiswa yang terpaksa mengambil pinjaman untuk membayar UKT, yang beresiko menambah beban utang di masa depan. Selain itu, fenomena komersialisasi pendidikan semakin meningkat, di mana pendidikan dipandang sebagai produk yang harus dibeli. Bukan hak yang seharusnya diperoleh oleh setiap warga negara. Perlu kita ingat bahwasanya kenaikan UKT yang tinggi tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada pembentukan karakter mahasiswa. Tekanan untuk membayar biaya kuliah bisa mengalihkan fokus mahasiswa dari pembelajaran ke masalah keuangan, mengurangi kesempatan mereka untuk mengembangkan soft skill yang penting untuk karir masa depan.